untuk tahan menghadapi dia. Dihempaskannya dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya, tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu, lalu pada tempat tumbuh 4 tanduk yang aneh, sejajar dengan keempat mata angin yang dari langit. Maka dari salah satu tanduk itu muncul satu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Ia menjadi besar bahkan sampai pada bala tentara langit, dan dari bala tentara itu dari bintang-bintang dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan diri, dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari, kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Kemudian kudengar seorang kudus berbicara dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara, "Tuh, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yaitu korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak?" Maka yang menjawab, "Sampai lewat 2300 petang dan hari dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar." Sedang aku, Daniel, melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya. Maka tampaklah seorang berdiri di depanku yang rupanya seperti seorang laki-laki. Dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru, "Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu." Maka datanglah ia ke tempat aku berdiri, dan ketika ia datang, terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup. Lalu ia berkata kepadaku, "Pahamilah anak manusia bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa." Sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pingsanlah aku tertelungkup ke tanah, tetapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali. Lalu berkatalah ia, "Kuberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir muka ini, suatu hal, sebab hal itu mengenai akhir zaman. Domba jantan yang kau lihat itu, dengan 2 tanduknya adalah raja-raja orang Media dan Persia. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani. Dan tanduk besar di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Dan bahwa tanduk itu patah dan pada tempatnya muncul 4 buah, berarti 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Kekuatannya akan menjadi hebat tetapi tidak sekuat yang terdahulu, dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan, dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus. Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil, ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakannya. Dan juga ia akan bangkit melawan raja segala raja. Tetapi tanpa perbuatan tangan manusia ia akan dihancurkan. Adapun penglihatan tentang pagi dan petang itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Maka aku, Daniel, lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja. Dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Nah, sampai di situ Bapak Ibu. Nah, sekarang saya sharekan bahan kita hari ini supaya kita bisa lebih dalam memahaminya. Nah, kitab Daniel adalah bagian dari kitab yang mengandung penglihatan dan nubuatan penting. Nah, mungkin dalam eksposisi Daniel pasal sebelumnya, Bapak Ibu sudah lihat ada penglihatan-penglihatan yang didapatkan oleh Daniel. Nah, ini adalah penglihatan pada pasal 8 ini. Ini adalah penglihatan terakhir Daniel di zaman kerajaan Babilonia, Bapak Ibu. Nanti kalau di eksposisi pasal 9, Bapak Ibu akan temukan bahwa itu adalah penglihatan sesudah kerajaan Babilonia runtuh dan dikuasai oleh kerajaan Media Persia. Nah, pasal yang ke-8 menggambarkan penglihatan yang diterima oleh Nabi Daniel tentang masa depan. Jadi, selang waktunya itu ratusan tahun, Bapak Ibu, sudah ditunjukkan kepada Daniel apa yang akan terjadi di masa depan sebelum kerajaan-kerajaan yang akan kita bahas nanti itu muncul. Nah, penglihatan ini memberikan wawasan tentang peristiwa sejarah dan teologis yang signifikan, baik kepada orang-orang Yahudi yang sudah diingatkan melalui kitab Daniel, maupun juga nanti relevansinya kepada kita pembaca zaman sekarang. Nah, latar belakang sejarah kita belajar, konteks sejarahnya, karena ini masih berlaku pada zaman kerajaan Babel yang terakhir, dan pengaruhnya nanti kepada bangsa Israel seperti apa, ini adalah sebuah warning bagi bangsa Israel untuk mempersiapkan diri.
Nah, periode penglihatan itu diperkirakan pada tahun ketiga pemerintahan Raja Belshazzar dari Babel, yaitu sekitar tahun 548 sebelum Masehi. Nah, kita bisa juga lihat posisi Daniel di Kerajaan Babel, seperti yang mungkin Bapak Ibu sudah dapat dalam eksposisi Daniel sebelumnya, itu bagaimana latar belakang politik dan bagaimana Daniel terlibat di dalam politik dan juga pemerintahan Babilonia. Di sana ada dominasi Babel diikuti dengan kebangkitan kerajaan Media dan Persia. Nah, ini struktur pasal 8 Bapak Ibu. Jadi kalau kita baca dari ayat 1 sampai 2 itu adalah tentang pendahuluan waktu dan tempat penglihatan Daniel. Ayat 3 sampai 14 itu adalah deskripsi penglihatan yang dilihat oleh Daniel, dan ayat 15 sampai 27 adalah arti penglihatan yang diberikan oleh malaikat Gabriel kepada Daniel supaya Daniel tahu, paham apa maksud daripada penglihatan itu. Nah, kita lihat yang pertama, penglihatan yang pertama seperti yang sudah saya baca tadi dari ayat 3 sampai 4, penglihatan di situ adalah domba jantan. Nah, di ayat 3, Daniel melihat seekor domba jantan dengan 2 tanduk. Di ayat 4, domba tersebut menyeruduk atau menanduk ke barat, ke utara, dan ke selatan. Dan tidak ada binatang yang dapat melawan atau melepaskan diri dari kuasanya. Nah, selanjutnya di ayat 5, kambing jantan itu ada seekor kambing jantan datang dari barat dengan tanduk yang besar di antara matanya. Ayat 6 sampai 7, kambing jantan itu menyerang domba jantan itu, mematahkan kedua tanduknya dan menginjak-injakkan domba jantan itu. Nah, ayat 8, tanduk besar itu patah dan muncul 4 tanduk yang menggantikannya. Nah, setelah patah muncul tanduk yang kecil di ayat 9. Dari salah satu tanduk itu muncul tanduk yang kecil yang tumbuh menjadi sangat besar ke arah selatan, timur, dan tanah permai. Nah, tanah permai di sini dimaksud adalah Yerusalem, Bapak Ibu. Ayat 10 sampai 11, tanduk itu meninggikan diri hingga melawan bala tentara langit dan menjatuhkan beberapa dari mereka serta bintang-bintang ke bumi. Ayat 12, tanduk itu menindas dan menghentikan korban sehari-hari serta menghancurkan tempat kudus yang ada di tanah permai atau yang ada di Yerusalem. Nah, kita lihat di sini durasi penglihatan di ayat 13. Dua malaikat berbicara tentang lamanya penglihatan ini. Kita tadi sudah baca ada dua malaikat, yang satu bertanya, yang satu memberi jawab. Ayat 14, penglihatan ini berlangsung selama 2.300 petang dan hari, artinya hari Bapak Ibu, karena ingat konsep pergantian hari bagi orang Yahudi itu dimulai dari petang baru pagi. Jadi bukan pagi ke petang, tetapi dari petang ke pagi. Kalau Bapak Ibu tentu sudah tahu di Kejadian pasal 1, jadilah petang dan jadilah pagi. Nah, ini mengikuti bagaimana pola kalender dan perhitungan waktu dari orang Yahudi. Kemudian tempat suci itu akan dipulihkan. Nah, ayat 15 sampai 16, Daniel mulai mencari pemahaman seperti apa arti dari penglihatan itu, dan akhirnya Tuhan izinkan malaikat Gabriel diutus untuk menjelaskan penglihatan itu. Nah, Gabriel menjelaskan bahwa penglihatan itu berhubungan dengan akhir zaman dan menunjukkan waktu penghukuman. Nah, kita masuk, apa arti dari domba jantan itu sesuai dengan ayat 20. Nah, domba jantan dengan 2 tanduk itu melambangkan raja-raja Media dan Persia. Nah, Media dan Persia itu berdiri sendiri Bapak Ibu, adalah kerajaan yang terpisah sampai Media menaklukkan Persia di bawah pemerintahan Sirus Agung. Ya. Kedua tanduk itu tumbuh dan tinggi, menandakan kehebatan dari masing-masing kerajaan. Jadi kerajaan Media juga bertumbuh, kerajaan Persia juga bertumbuh. Namun tanduk yang satu itu lebih panjang dari yang kedua, itu terjadi pada saat pemerintahan Sirus, Kekaisaran Media menyerap dan menguasai pasukan Persia. Jadi Kekaisaran Media Persia itu terdiri dari 2 kerajaan Bapak Ibu yang menjadi satu di bawah pemerintahan Sirus. Namun yang paling kuat itu adalah orang Media, bukan orang Parthia atau Persia. Nah, dia menanduk ke arah barat, ke utara, dan ke selatan, itu menunjukkan bahwa kerajaan Media Persia mengadakan agresi militer dan mereka menang atas agresi itu. Dan dikatakan tak ada satupun binatang berdiri di hadapannya, itu artinya adalah kekuatan militer kerajaan atau kekaisaran Media Persia tidak ada bandingannya saat itu. Dan nanti Bapak Ibu juga lihat nanti di eksposisi pasal yang ke-9
terlihat bahwa penglihatan Daniel sudah di dalam kerajaan Media Persia. Di zaman Media Persia inilah terakhir kerajaan Babilonia itu berdiri, Bapak Ibu. Jadi Babilonia akan hancur dan digantikan dengan kerajaan Media Persia. Nah, ia menjadi kuat. Nah, seperti kebanyakan kekuatan dunia di timur dekat kuno, kerajaan Media Persia itu memperoleh kehormatan melalui berbagai agresi militer. Nah, kita bisa lihat sendiri peta dari kekuasaan kerajaan Media Persia, Bapak Ibu, membentang mulai dari Pakistan yang sekarang, ya daerah Pakistan sekarang, masuk ke Afghanistan, masuk ke Iran, masuk ke Irak, ya ini Irak Bapak Ibu, terus masuk ke Turki ya, masuk ke Turki, Armenia, baru masuk ke Lebanon, Syria sebagian, dan Yerusalem, terus ke Mesir sampai ke Libya, sampai hampir mendekati daerah Ethiopia. Ini adalah wilayah kekuasaan Kaisaran Media Persia. Sementara Babilonia ini hanya adalah sebagian kecil dari yang dikuasai oleh Media Persia. Jadi bisa dikatakan bahwa kekaisaran Media Persia itu sangat luas sekali, Bapak Ibu. Ya, membentang mulai dari Pakistan berbatasan dengan India sampai ke daerah Balkan ya, ke daerah Makedonia, ke daerah hampir sebagai mendapat daerah Yunani sampai ke Libya dan hampir mau mendapatkan Ethiopia. Nah, kita lihat identifikasi kambing jantan. Di ayat 21, kambing jantan melambangkan Raja Yunani, seperti yang disampaikan oleh Gabriel. Dan tanduk besar itu adalah raja yang pertama. Di ayat 22, tanduk besar yang pecah dan 4 tanduk yang muncul menggantikannya, melambangkan 4 kerajaan yang muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat yang pertama. Nah, kita lihat dulu. Berasal dari barat. Nah, raja yang pertama yang dimaksud itu adalah Alexander yang berasal dari Mediterania, sebelah barat Mesopotamia. Karena apa? Karena Daniel sedang berada di Babilonia, Bapak Ibu. Ya, kalau saya munculkan lagi peta ini, nah posisi si Daniel di Susiana ini di daerah Babilonia. Nah, di sebelah baratnya ini sudah pasti daerah Makedonia. Itu sebabnya ketika dikatakan dalam penglihatan itu bahwa ada seekor kambing jantan dari barat, karena memang posisi Daniel adalah di sebelah timur Makedonia, dan Makedonia itu adalah di sebelah baratnya Babilonia. Itu sebabnya ketika dikatakan kambing itu datang dari barat, itu artinya bahwa posisi Daniel itu di sebelah timurnya kambing jantan itu. Nah, selanjutnya, kambing itu tidak menyentuh tanah. Artinya adalah bukan benar-benar terbang begitu, Bapak Ibu, itu hanya sebuah penglihatan. Artinya, kecepatan penaklukan militer Yunani di bawah pimpinan Alexander Agung itu sangat gesit sekali. Ya, kalau mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah nonton mengetahui belajar sejarah bagaimana Hitler dengan Blitzkriegnya Bapak Ibu ya menguasai hampir seluruh Eropa. Nah, gambarannya adalah seperti itu. Agresi militer, penaklukan militer yang di bawah pimpinan Alexander Agung itu sangat cepat sekali. Nah, tanduk itu mencolok di antara matanya. Nah, itu Alexander Agung dan dominasinya itu lebih daripada semua penguasa Yunani yang pernah ada. Makanya dibilang tanduk. Nah, di dalam Al-Quran, kepercayaan kami dahulu, nah Alexander Agung ini dikenal dengan sebutan Zulkarnain, yaitu yang memiliki tanduk. Nah, ini memiliki korelasi dengan tanduk ini, Bapak Ibu. Ya, terlepas walaupun ada yang memperdebatkan bahwa Zulkarnain itu benar-benar punya tanduk, ya. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah simbol yang sampai sekarang ini masih menjadi perdebatan juga di kalangan Islam. Namun sebagian besar mengakui bahwa itu adalah punya tanduk. Ya. Nah, ini adalah wilayah kekuasaan Alexander Agung, Bapak Ibu, sangat luas sekali. Ya, kalau kita lihat mulai dari Spanyol, ya Portugal, terus menguasai sampai ke Maroko, terus ke Aljazair, Tunisia, sampai ke Libya, ke Mesir, baru ke tanah di Yerusalem, ada sebagian Arabia, masuk ke daerah Turki, daerah-daerah Balkan, Italia, Prancis yang sekarang ya Bapak Ibu. Nah, hampir dikuasai oleh Eropa, hampir semua dikuasai oleh Alexander Agung, dan termasuk juga daerah Afrika Utara, termasuk juga daerah Semenanjung Arabia dan Turki Asia Kecil. Nah, inilah luasnya wilayah kekuasaan Alexander Agung di zaman itu. Nah, kambing jantan itu mematahkan 2 tanduk domba jantan. Artinya Alexander dengan kejam menyerang dan mengalahkan kekaisaran Media Persia
pada masa pemerintahan Darius yang ketiga. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkannya. Artinya, di bawah kepemimpinan Alexander Agung, kekuatan Yunani tidak dapat dikalahkan. Dan pada puncak kekuasaannya, tanduk besar itu dipatahkan. Nah, ini terjadi ketika Alexander Agung meninggal secara tidak terduga pada puncak kekuasaannya pada tahun 323 sebelum Masehi di Babilonia. Jadi dia tidak mati di tempat di mana istananya ada, tetapi dia mati pada saat dia sudah menguasai kerajaan Media Persia dan matinya di Babilonia, Bapak Ibu. Ya, selanjutnya muncul 4 tanduk. Setelah kematian Alexander Agung pada tahun 323 sebelum Masehi, kerajaan atau wilayah kekuasaan Alexander Agung itu yang luas itu yang saya tunjukkan tadi petanya itu dibagi di antara 4 jenderalnya yang dikenal dengan Diodoci. Nah, ini 4 kerajaan yang muncul sesuai dengan nubuatan atau penglihatan yang ditunjukkan Tuhan kepada Daniel sesuai dengan sejarah dunia ini, Bapak Ibu. Kerajaan yang pertama itu adalah kerajaan Makedonia, itu diberikan kepada Kasander. Yang kedua adalah kerajaan Mesir, itu adalah Ptolemeus I Soter. Yang ketiga adalah kerajaan Seleukia, ya Seleukos I Nikator. Yang keempat adalah kerajaan Thrace dan Asia Kecil, itu adalah di Lysimachos. Nah, kita lihat satu persatu kerajaan-kerajaan ini. Nah, kerajaan Makedonia itu penguasanya Antipater, kemudian putranya melanjutkan di Casader. Wilayahnya menguasai Makedonia dan sebagian Yunani. Detailnya, Casader mendirikan dinasti Antipatrid dan berusaha memperkuat kekuasaannya di Yunani dan Makedonia. Selanjutnya, Kerajaan Mesir. Ingat Bapak Ibu, di sini Mesir itu setelah sudah dikuasai oleh Alexander Agung. Bukanlah Mesir yang memegang peranan melanjutkan ke dinasti Mesir waktu zamannya Yusuf atau zamannya para raja-raja kuno, ya, raja-raja Israel kuno. Ini sudah dikuasai oleh Alexander Agung sebelumnya dan sudah berbau Yunani, bukan lagi berbau Mesir. Nah, penguasanya adalah Ptolemeus I Soter, wilayahnya menguasai Mesir, Palestina, dan sebagian sekitar wilayah Timur Tengah, Laut Tengah Timur. Nah, Ptolemeus I mendirikan dinasti Ptolemik yang berkuasa di Mesir hingga zaman Romawi. Nah, Alexandria merupakan pusat budaya dan intelektual utama di dunia kuno waktu itu. Ya, akhirnya kota itu dinamai Alexandria, itu juga sekaligus untuk menghormati Alexander Agung, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kerajaan Seleukia, dinasti Seleukia, penguasanya itu adalah Seleukos I Nikator, menguasai wilayah besar yang mencakup Mesopotamia, Persia, dan sebagian Asia Kecil dan Levantin, itu daerah-daerah Syria, Bapak Ibu. Nah, kerajaan Seleukia adalah salah satu yang terbesar dari 4 kerajaan yang memainkan peranan penting dalam sejarah Helenistik hingga ditaklukkan oleh Romawi dan Parsia. Selanjutnya kerajaan yang keempat, kerajaan yang terakhir itu adalah kerajaan Trakia dan Asia Kecil, yaitu Simakos. Penguasanya adalah Simakos. Dia menguasai Trace atau Trakia dan sebagian besar Asia Kecil, yaitu Turki yang sekarang Bapak Ibu. Lysimachos berusaha memperluas wilayahnya di Asia Kecil, namun kerajaannya mengalami konflik internal dan eksternal yang mengakibatkan kejatuhannya. Nah, dari penglihatan yang dilihat oleh Daniel itu, Bapak Ibu, ada satu tanduk yang katanya itu yang besar, yang lebih besar dari yang lain. Nah, dari sini kita bisa lihat tanduk itu adalah dari kerajaan Seleukia. Nah, selanjutnya, tanduk kecil yang melambangkan seorang raja yang akan bangkit pada akhir kerajaan tersebut adalah seorang yang licik dan kuat yang akan menyebabkan banyak kerusakan. Ya, dia akan menipu dan menghancurkan banyak orang, bahkan menantang raja di atas segala raja, tetapi dia akan dihancurkan tanpa campur tangan manusia. Nah, tanduk yang disebutkan yang tadi, tanduk kecil di ayat 23 sampai 25 itu adalah tanduk dari dinasti Seleukia menerima bagian dari kerajaan Alexander. Nah, raja yang terkenal dari dinasti ini adalah Antiochus IV Epiphanes, itu berasal dari kerajaan Seleukia. Nah, orang-orang Yahudi di zaman Antiochus mengadopsi gaya hidup Helenistik Antiochus yang tidak bermola. Nah, Antiochus itu mendirikan altar untuk Zeus di atas altar yang ada di Bait Suci, Bapak Ibu.
Nah, Bapak Ibu yang sudah mungkin pernah membaca Deuterokanonika, hal itu bisa kita lihat di dalam kitab 1 Makabe 1 ayat 54 dan 2 Makabe 6 ayat 2. Nah, selama 2.300 petang dan hari, artinya hari, waktu di mana tempat kudus menjadi najis dan korban sembelihan tidak ada di bait suci itu. Nah, kalau Bapak Ibu masih ingat bulan lalu, bagaimana saya pernah menyampaikan bahwa Raja Antiochus ini menyuruh para imam untuk mempersembahkan darah babi, ya, mempersembahkan babi di bait suci. Jadi banyak orang-orang, banyak imam itu, imam-imam Yahudi dibunuh di zaman Antiochus dan bahkan tidak mempersembahkan domba lagi di bait suci, tapi mempersembahkan darah babi di sana. Nah, seperti itulah penajisan yang dilakukan oleh Antiochus IV ini kepada bait suci di Yerusalem. Nah, secara tematis, nah ini pengaruh dan peristiwa sejarah yang bisa kita lihat Bapak Ibu. Jadi kita banyak belajar sejarah, bagaimana ini sudah diungkapkan oleh Tuhan kepada Daniel ratusan tahun sebelum kejadian ini terjadi. Nah, relevan bagi orang yang berada di pengasingan di Babilonia dan secara khusus ditujukan bagi mereka yang akan mengalami penganiayaan di masa depan. Jadi sudah mengingatkan bahwa bagaimana nanti kerajaan Babel akan hancur, bagaimana kerajaan Babel akan dikuasai oleh kerajaan Media Persia, dan kerajaan Media lebih besar, lebih kuat daripada Persia, dan selanjutnya bagaimana kerajaan Media Persia akhirnya dikuasai oleh Raja Yunani, dan bagaimana Raja Yunani atau Alexander Agung itu mati dan akhirnya terpecah menjadi 4 kerajaan, dan ada satu kerajaan yang muncul dari tanduk kecil itu. Sudah diingatkan bahwa nanti dari tanduk kecil itu yang akan menganiaya orang-orang Yahudi. Nah, itu sudah diingatkan. Jadi itu menjadi suatu warning, ya, rambu-rambu bagi orang Yahudi setelah zaman Daniel untuk mempersiapkan diri kalau seandainya terjadi kejadian seperti itu. Nah, pemerintahan 4 kerajaan setelah kematian Alexander, kerajaannya terbagi menjadi 4 dan muncul, memang namanya tidak disebutkan Antiochus Bapak Ibu waktu di zamannya Daniel, tetapi itu sudah disebutkan ada satu spesifik raja yang dikenal karena penganiayaannya terhadap orang Yahudi dan penghujatan atau penistaannya terhadap bait suci yang ada di Yerusalem. Seperti yang saya katakan, dialah yang memerintahkan para imam untuk mempersembahkan babi di bait suci. Padahal kita tahu sendiri Bapak Ibu bahwa babi itu adalah salah satu binatang yang tidak kosher bagi orang Yahudi, ya. Justru itu yang dipersembahkan di tempat kudus gitu. Seperti itulah kenajisan yang terjadi di zaman Raja Antiochus IV Epiphanes. Nah, makna teologisnya bagi kita. Yang pertama adalah Allah menjaga umatnya dalam sejarah. Artinya, Allah berperan aktif, Allah aktif, Allah terlibat di dalam sejarah umat manusia, Bapak Ibu. Ini menjadi suatu uh, sukacita juga, sekaligus pengharapan buat kita yang mendengarkan, yang gabung di grup ini. Apapun yang terjadi untuk sejarah dunia, Allah tetap memegang kendali dalam hidup manusia, khususnya umatnya. Jadi mau bagaimanapun guncang-gancingnya Indonesia, bagaimanapun guncang-gancingnya kehidupan dunia internasional, bagaimana politik, perang, dan lain sebagainya yang terjadi, satu hal yang kita lihat bahwa Allah mengendalikan segala sesuatunya. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang hopeless, menjadi orang Kristen yang tidak punya pengharapan. Karena bayangkan Bapak Ibu, di zaman Daniel, ratusan tahun sebelum Daniel melihat situasi itu, karena memang tidak mungkin Daniel melihat itu sampai di zaman Yunani, karena dia sudah meninggal dunia, tentu nanti dilihatnya dari dunia orang mati, itu sudah diingatkan oleh Tuhan. Dan itu menjadi warning bagi orang-orang Yahudi setelah zaman Daniel. Nah, ini juga menjadi suatu berkat bagi kita Bapak Ibu dalam kehidupan kita sehari-hari ini, bahwa apapun yang terjadi bagi bangsa dan sejarah dunia yang sekarang terjadi, peperangan lah, masalah ekonomi lah, masalah politik lah, dan lain sebagainya, belum lagi kebebasan umat beragama dan lain sebagainya, penganiayaan seperti yang terjadi dialami oleh orang Yahudi di zaman Epiphanes, nah sudah diingatkan. Dan akhirnya begitulah, sudah mempersiapkan diri, itu menjadi kekuatan bagi kita supaya kita tidak putus pengharapan dalam menjalani segalanya. Dan ketika kita misalnya mengalami aniaya seperti di bangsa ini, kebebasan kita mungkin dikebiri dan lain sebagainya, tajam ke bawah dan tumpul ke atas dan lain sebagainya. Namun satu hal yang kita lihat bahwa Allah aktif dalam sejarah, Allah memegang kendali sejarah,
Dan kita tidak perlu takut menjalani kehidupan ini, Bapak. Dan yang kedua, penghakiman dan pemulihan. Penglihatan itu menunjukkan bahwa Allah akan menghakimi kejahatan dan memulihkan. Memang, mungkin membutuhkan waktu yang lama. Kalau kita lihat Daniel sampai sakit, Daniel sampai tersungkur, lemas, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Karena dilihatnya mungkin jauh sekali. Pemulihan, bayangkan bagaimana kalau Bapak Ibu baca 1 Makabe dan 2 Makabe, bagaimana dengan darah, air mata, dan usaha yang luar biasa, sehingga Epifanes itu bagaimana penjajahan Yunani terhadap orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem itu berakhir, itu membutuhkan pengorbanan yang sangat besar. Namun itulah bagaimana kita melihat Allah bekerja di dalam sejarah manusia. Nah, hal itu juga sebenarnya terjadi juga dalam kehidupan kita, dan saya percaya dan saya berharap juga Bapak Ibu memahami ini, bahwa Tuhan tidak pernah lost control dalam sejarah manusia. Dia akan menghakimi kejahatan walaupun mungkin kesannya sangat lama, atau mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita, atau tidak mungkin sesuai dengan timeline-nya kita. Kita harapnya hari ini langsung bisa dihakimi dengan cepat. Tapi yang kita harus ingat adalah waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Nah, Tuhan sepenuhnya berdaulat atas kehidupan kita. Satu hal yang kita pegang bahwa Allah tetap senantiasa aktif dalam sejarah, dan dia bekerja dalam sejarah, dan dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Nah, simbolisme utama yang seperti yang tadi saya ulangi lagi Bapak Ibu supaya kita bisa tahu, domba dan kambing itu melambangkan kerajaan-kerajaan besar dalam sejarah, tanduk itu melambangkan kekuasaan atau penguasa. Itu adalah lambang-lambangnya. Nah, kaitannya dengan penglihatan lainnya, ya Bapak Ibu yang sudah lihat di Daniel pasal 2, patung dan bagian tubuh yang berbeda-beda mewakili kerajaan-kerajaan itu matching. Ya, walaupun mungkin ditunjukkan dengan penglihatan yang berbeda, tetapi arahnya sama. Di Daniel 7 mungkin Bapak Ibu sudah dapat di eksposisi Daniel yang ke-7, 4 binatang yang melambangkan kerajaan-kerajaan juga sudah disampaikan. Jadi ada sama tema penghakiman dan pemulihan yang diberikan oleh Tuhan kepada Daniel melalui penglihatan, dengan simbol yang berbeda, tetapi makna yang hampir bersamaan. Nah, relevansinya bagi pembaca kita masa kini, kita belajar dari sejarah Bapak Ibu, mengambil pelajaran dari kegagalan dan kemenangan masa lalu yang terjadi, dan menginspirasi untuk tetap setia dalam menghadapi tantangan hidup sekarang. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, bagaimana Daniel sudah menuliskan bagaimana akhirnya nanti bangsa Israel, orang Yahudi di Yerusalem akan mengalami aniaya di zaman pemerintahan raja yang sangat menajiskan bait suci itu, menganiaya mereka dengan luar biasa, bahkan mengganti domba menjadi babi di zaman itu sudah diingatkan, dan itu menjadi suatu inspirasi juga bagi kita. Kalau seandainya kita mengalami aniaya, maka ingatlah Allah tetap setia untuk menjaga kita semua. Nah, kesimpulannya, intisari dari penglihatan masa depan dengan simbol-simbol yang mengandung makna yang dalam itu ditunjukkan melalui penglihatan, tetapi puji Tuhan, Tuhan tidak membiarkan kita tanpa pengertian. Itu sebabnya ketika Daniel mau ingin cari apa arti dari penglihatan itu, Tuhan mengutus Gabriel untuk memberitahukan. Dan makna keseluruhan, pesan untuk penghakiman dan pemulihan, serta janji kesetiaan Allah kepada umatnya tidak akan pernah berakhir, Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Mungkin saya bisa tutup dulu dalam doa. Mungkin kalau ada yang nanti bertanya, kita bisa sharing atau diskusi bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang mengucap syukur kepadamu Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih kalau kami sudah belajar eksposisi pasal yang ke-8 dan banyak hal yang bisa kami lihat. Ketika Engkau menyampaikan rencana dan maksud-Mu bagi sejarah dunia, Engkau sudah menyatakan kepada hamba-hamba-Mu, dan semua yang Engkau sudah nubuatkan, yang sudah Engkau tunjukkan Tuhan, terjadi. Dan itu sah, nyata, dan itu bisa dibuktikan dalam sejarah dunia. Satu hal pelajaran yang bisa kami petik pada eksposisi Daniel yang ke-8 ini, Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu dalam sejarah manusia, walaupun mungkin kesannya terlalu lama, atau mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi para umat-Mu Tuhan, namun Kau tetap memegang kendali, dan Kau yang memberikan kekuatan kepada umat-Mu. Hal yang sama juga di dalam kehidupan kami sehari-hari ketika sudah mempelajari eksposisi pasal yang ke-8 ini. Kami tahu Tuhan, apapun yang terjadi saat ini dalam sejarah, dalam negeri kami, situasi, keadaan, kondisi, politik, ekonomi, peperangan, maupun apapun, kriminalitas, penganiayaan umat-Mu, kami tahu Engkau tidak pernah lepas kendali untuk selalu memelihara dan menjaga umat-Mu ya Tuhan.
Terima kasih, biarlah ini yang menguatkan kami semua. Kami tidak takut menghadapi masa depan kami, karena kami tahu Engkau aktif dalam sejarah, Engkau terlibat dalam sejarah. Bahkan Engkau sudah menubuatkan jauh hari, ratusan tahun sebelum kejadian itu terjadi, Engkau sudah tahu ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya, biar ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Hamba-Mu selesai dan berhenti, tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang tak pernah berhenti berbicara, mengingatkan kami semua akan apa yang kami pelajari hari ini, dan kami dengan iman menjalani hari ke depan tanpa takut dengan kondisi apapun yang di depan kami, karena kami tahu Engkau terlibat dalam sejarah hidup manusia ya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin, amin.